Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih itu iman, Islam, dan ihsan. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai iman. Menurut istilah Al-Quran, iman adalah dasar pemikiran bagi perjalanan dan kehidupan praktis umat manusia. Kata iman itu sendiri terdiri dari 3 huruf asal, hamzah, mim, dan nun, yang merupakan kata kerja dari hamstar al-am atau keamanan, lawan kata dari al-khauf atau ketakutan. Iman mengandung arti ketentraman dan kedamaian kalbu, dan dari kata itu pula muncul kata al-amanah atau amanah, bisa dipercaya, lawan kata al-khiyanah atau khianat mungkar. Sedangkan secara bahasa, iman merupakan pengakuan hati, sedangkan secara syar'ah tertuang dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, iman itu bukanlah dengan angan-angan, tetapi apa yang telah mantap di dalam hati dan dibuktikan kebenarannya dengan amalan. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa iman adalah pengakuan hati, pengucapan dengan lidah, dan pengamalan dengan anggota. Kedua hadis di atas mengemukakan bahwa keimanan itu bermula dari pengakuan hati, baru diiringi dengan pengucapan secara lisan, kemudian diamalkan dengan seluruh anggota badan. Selanjutnya, menurut Syah Minan, manusia sewaktu menanggapi sesuatu, mula-mula sesuatu itu mengenai panca inderanya, lalu oleh syarafnya, baru dilaporkan kepada otaknya. Setelah otak mempertimbangkan, kemudian meminta keputusan oleh hati. Setelah hati memutuskan, barulah otak memerintahkan anggota badan lewat syaraf pula untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu itu. Jadi, tindakan berupa pengucapan dan pengamalan barulah akan ada setelah hati memutuskan. Dengan demikian, iman harus dimulai dengan menganggap atau meneliti sesuatu sehingga timbul keputusan hati. Keputusan hati inilah yang akan diucapkan dan diamalkan itu. Yang kedua yaitu Islam. Secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab, terambil dari kosakata salima yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini kemudian dibentuk menjadi kata aslama yang berarti memelihara dalam keadaan selamat, sentosa, dan berarti pula berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Dari kata aslama ini dibentuk kata Islam atau aslama yuslimu islaman, yang mengandung arti sebagaimana terkandung dalam arti pokoknya, yaitu selamat, aman, damai, patuh, berserah diri, dan taat. Orang yang sudah masuk Islam dinamakan muslim, yaitu orang yang menyatakan dirinya telah taat, menyerahkan diri dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan aslama, orang ini akan terjamin keselamatannya di dunia dan di akhirat. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa Islam berarti al-istislam, yakni mencari keselamatan atau berserah diri. Pengertian yang demikian itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 112. Tidak demikian, bahwa barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula berserah diri. Dari keterangan singkat tersebut dapat disimpulkan dari segi bahasa, Islam adalah berserah diri, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan berasal dari kata hasanah yusinu yang artinya berbuat baik, sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsanan yang artinya kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 7 yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang lain untuk menyerangkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama,
dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Kemudian pada Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ibnu Katsir mengomentari ayat di atas dengan mengatakan bahwa kebaikan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kebaikan seluruh makhluk Allah. Kesimpulannya, ihsan adalah puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, dan akhlak. Oleh karena itu, semua orang yang menyadari akan hal ini tentu akan berusaha dengan seluruh potensi diri yang dimilikinya agar sampai pada tingkat tersebut. Siapapun kita, apapun profesi kita, di mata Allah tidak ada yang lebih mulia dari yang lain, kecuali mereka yang telah naik ke tingkat ihsan dalam seluruh sisi dan nilai hidupnya. Yang keempat yaitu integrasi iman, Islam, dan ihsan. Nah, integrasi iman, Islam, dan ihsan adalah pembaruan antara tiga rangkaian konsep agama Islam yang sesuai dengan dalil. Iman, Islam, dan ihsan saling berhubungan karena seseorang yang hanya menganut Islam sebagai agama belum cukup jika tanpa dibarengi dengan iman. Bagaimana sih hubungan iman, Islam, dan ihsan? Hubungan iman, Islam, dan ihsan ini sangat erat. Rasulullah SAW bersabda, yang kemudian tertuang dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Umar radhiyallahu anhu berkisah bahwa pada suatu ketika saat ia duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih, berambut hitam legam, tidak tampak padanya kelelahan bekas perjalanan, dan di antara para sahabat tidak ada yang pernah mengenalnya. Laki-laki itu kemudian duduk di hadapan Rasulullah SAW, lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi serta meletakkan tangannya di atas paha Nabi SAW. Kemudian laki-laki itu berkata, "Hai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah SAW berkata, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada ilah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Laki-laki itu berkata, "Engkau benar." Umar dan orang-orang yang berada di situ pun heran karena laki-laki itu bertanya dan ia sendiri yang membenarkannya. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, "Beritahu aku tentang iman." Rasulullah SAW menjawab, "Engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar atau takdir baik dan buruk." Laki-laki itu kembali membenarkannya. Laki-laki itu berkata lagi, "Beritahukan kepada aku tentang ihsan." Nabi SAW berkata, "Beribadalah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Laki-laki itu berkata lagi, "Beritahukan kepada aku tentang kiamat." Nabi SAW menjawab, "Orang yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya." Laki-laki itu berkata lagi, "Beritahukan kepada aku tentang tanda-tandanya." Nabi SAW menjawab, "Jika seorang budak melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang kurang hartanya, berbaju compang-camping, dan ia mengembala kambing, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang megah." Laki-laki itu pergi. Beberapa saat setelah itu, Nabi SAW berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, tahukah engkau siapakah laki-laki yang bertanya tadi?" Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Nabi SAW berkata, "Dia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agamamu." Hadis riwayat Muslim.
Secara teori, iman, Islam, dan ihsan dapat dibedakan, namun dari segi praktiknya tidak dapat dipisahkan, satu dan lainnya saling mengisi. Iman menyangkut aspek keyakinan dalam hati, yaitu kepercayaan atau keyakinan, sedangkan Islam artinya keselamatan, kesantosaan, patuh, dan tunduk. Dan ihsan artinya selalu berbuat baik karena merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara iman, Islam, dan ihsan itu sangat erat sekali. Kalau agama Islam bagaikan pohon, maka iman itu akarnya. Islam sebagai batang tubuh pohon, sedangkan ihsan adalah buahnya. Iman letaknya di hati, Islam letaknya dalam amal perbuatan, sedangkan ihsan letaknya di hati dan amal perbuatan anggota badan seluruhnya. Sekalipun antara iman, Islam, dan ihsan dapat dibedakan dalam pembahasan dan objeknya, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisah-pisahkan, sebab keyakinan iman yang terdapat dalam hati menuntut untuk dibuktikan dalam bentuk amal perbuatan oleh anggota badan kita sesuai dengan iman, dan ihsan menuntut untuk dilaksanakan dengan cara sebaik-baiknya. Untuk mencapai itu semua, kita harus bersabar diri. Atas dasar tersebut di atas, maka seorang yang hanya menganut Islam sebagai agama sejumlah cukup tanpa dibarengi dengan iman. Sebaliknya, iman tidak berarti apa-apa jika tidak didasari dengan Islam. Selanjutnya bermakna Islam dan iman akan mencapai kesempurnaan jika dibarengi dengan Islam, sebab ihsan mengandung konsep keikhlasan tanpa pamrih dalam ibadah.